warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurhaliza Lubis dengan NIM 1923406, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Pertama, konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Data merupakan fakta, angka, simbol, ataupun kejadian tanpa konteks. Informasi merupakan data yang dikelola sehingga memiliki arti. Pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang diubah-ubah oleh informasi yang diterima oleh pikiran manusia. Jadi, data yang sebelumnya belum memiliki arti lalu dikelola oleh manusia sehingga berubah menjadi informasi. Informasi tersebut disebarkan kepada manusia lain sehingga berubah menjadi pengetahuan. Manusia yang menerima pengetahuan tersebut akan menjadi lebih bijak dan akan bertambah pengetahuannya daripada sebelumnya. Kedua, sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan teknik yang digunakan untuk mengelola pengetahuan yang ada di dalam organisasi untuk meningkatkan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Pengetahuan dalam organisasi dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, kebijakan, pekerja, hubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengaruh manajemen pengetahuan pada organisasi yaitu dapat menghemat waktu dan biaya, dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan dapat meningkatkan aset pengetahuan. Ketiga, siklus manajemen pengetahuan. Menurut Meyer and Zek, ada 5. Yang pertama, acquire, yaitu organisasi mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, refine, informasi tersebut dikelola dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, store, yaitu menyimpan informasi yang telah dikelola. Keempat, distribute, yaitu menyebarkan informasi yang telah dikelola dan disimpan. Yang kelima, present, yaitu menggunakan informasi tersebut. Keempat, model manajemen pengetahuan. Model spiral pengetahuan menurut Monaco dan Takeuchi ada 4. Yang pertama, proses sosialisasi, yaitu dari tacit ke tacit. Yang kedua, proses eksternalisasi dari tacit ke eksplisit. Yang ketiga, proses kombinasi, yaitu dari eksplisit ke eksplisit. Dan yang keempat, proses internalisasi dari eksplisit ke tacit. Kelima, penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan tacit individu dan kelompok dengan menggunakan grafik. Penangkapan pengetahuan tacit dari organisasi menggunakan drafting, vicarious learning, experiential learning, dan invariant process. Kodifikasi pengetahuan eksplisit dapat dengan 3 cara, yaitu pemetaan kognitif, pohon keputusan, dan taksonomi pengetahuan. Keenam, knowledge sharing. Knowledge sharing yaitu proses di mana para individu saling menukarkan pengetahuannya dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Kunci keberhasilan dari knowledge sharing ini yaitu komunikasi. Contohnya saja, apabila pustakawan dengan pemustaka berkomunikasi dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Ketujuh, penerapan manajemen pengetahuan. Di dalam organisasi, untuk menerapkan manajemen pengetahuan memerlukan beberapa dukungan. Yang pertama, organisasi yang baik. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, alat sebagai media untuk berbagi pengetahuan. 8. Penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Dengan adanya organisasi yang baik, budaya organisasi yang tidak bersifat individualisme, dan menerapkannya sharing pengetahuan, pengetahuan yang awalnya ada pada pustakawan dan pemustaka, lalu mereka saling berinteraksi dengan berkomunikasi dengan baik, akan menghasilkan gagasan baru yang mana akan bermanfaat bagi perpustakaan. 9. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu hal yang berdasar dalam sebuah organisasi, yang berisikan keyakinan, nilai-nilai, dan karakteristik yang dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu individual, inisiatif, risk tolerance, direction, integration, management support, control, identity, reward system, dan conflict tolerance. 10. Perangkat manajemen pengetahuan yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan konten.
pertama, perangkat penciptaan konten. Kedua, data mining. Tiga, blog. Yang keempat, perangkat pengelolaan konten. Kedua, perangkat berbagi dan penyebaran informasi yang terdiri atas grup WhatsApp dan kolaborasi, wikis, dan teknologi jaringan. Dan teknologi jaringan ini terbagi atas intranet, extranet, penyimpanan pengetahuan, dan portal pengetahuan. Ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan yang terbagi atas sistem e-learning dan sistem pangkat. 11. Manajemen pengetahuan untuk perorangan merupakan bagaimana cara seseorang untuk mengelola pengetahuan pada saat belajar sesuatu hal yang baru atau saat mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan melakukan pencarian pengetahuan dengan baik, akan membantu untuk mendapatkan sumber informasi yang potensial dan signifikan untuk membantu mengembangkan pengetahuan diri dan meningkatkan efektivitas kerja perorangan. Pengetahuan seseorang dibentuk dari pendidikan formal maupun informal yang diperolehnya. Seseorang yang memiliki pengetahuan lalu menyimpan pengetahuan tersebut dalam bentuk tulisan ataupun folder-folder komputer yang mana akan memudahkan dia untuk mengaksesnya kembali. Hal tersebut merupakan hal yang mendukung seseorang untuk menjadi lebih kreatif. 12. Manajemen pengetahuan untuk organisasi. Untuk membangun sistem manajemen pengetahuan organisasi di unit organisasi, dibutuhkannya 6 tahap dalam siklus pengetahuan, yaitu menciptakan, menangkap, menyaring, menyimpan, mengelola, dan mendiseminasikan. 13. Strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, posisi data. Maksudnya, posisi dari informasi dan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, tata kelola. Mencakup segala aspek manajemen pengetahuan dari penangkapan, pengelolaan, penyebaran, evaluasi, dan pengembangannya. Ketiga, pembentukan budaya yang berisikan upaya-upaya untuk mendorong seseorang agar mau berbagi pengetahuan dan data yang dimilikinya. Keempat, manajemen data untuk mengatur secara teknis pengelolaan data, validasi data, teknik transformasi, teknik penamaan, dan identitas data. Kelima, penggunaan teknologi, yaitu merumuskan jenis-jenis teknologi yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan manajemen pengetahuan di organisasi. Keenam, pemanfaatan manajemen pengetahuan yang berisikan rumusan-rumusan untuk memanfaatkan manajemen pengetahuan demi kepentingan organisasi. 14. Evaluasi penggunaan manajemen pengetahuan memiliki 3 komponen dasar, yaitu manusia, proses, dan teknologi. 15. Sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan. Ada 5 macam. Yang pertama, kreasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemanfaatan pengetahuan. Yang ketiga, pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, kemahiran. Dan yang kelima, transfer pengetahuan. Contoh kegiatan penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan yaitu yang pertama, pengoperasian perpustakaan. Yang kedua, pengetahuan terkait perpustaka. Yang ketiga, pengetahuan tentang koleksi perpustakaan. Yang keempat, pengetahuan tentang fasilitas dan teknologi yang digunakan di perpustakaan. 16. Proses terbentuknya masyarakat informasi dan kaitannya dengan industri 4.0. Ini adalah tabel perkembangan masyarakat informasi. Di era informasi yang sangat kompetitif saat sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi. Agar masyarakat dapat bersaing dengan era ini, masyarakat harus memiliki penguasaan terhadap informasi. Untuk mewujudkan masyarakat informasi tentunya tidak mudah, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan informasi, belum bisa terbuka terhadap informasi, dan masih banyak kesenjangan yang terjadi di lapisan masyarakat. Dengan adanya informasi yang mudah untuk diakses, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik agar masyarakat dapat bersaing dengan era ini dan bisa merubah kehidupan